Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pena Ilmu, cicak adalah salah satu hewan melata yang dapat merayap di dinding. Namun dalam Islam, cicak menjadi hewan yang diperangi dan dibunuh. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut cicak sebagai penjahat kecil, sehingga beliau menganjurkan untuk membunuhnya. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari yang berbunyi dari Sa'id bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menamainya dengan penjahat kecil. Sobat Pena Ilmu, berikut adalah fakta-fakta lain tentang cicak dalam Islam. Cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Di balik kejadian tersebut ada beberapa hewan yang terlibat. Hewan-hewan itu adalah cicak, semut dan burung. Semut dengan susah payah berlari membawa butiran air dengan mulutnya, bertujuan untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Melihat usaha semut tersebut, seekor burung justru nyinyir dan meragukan apa yang dilakukan oleh semut. Burung berkata, "Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu." Semut menjawab, "Memang benar air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana." Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api dan memperbesarnya, sehingga ia dengan jelas berpihak kepada pihak yang zalim. Apa yang dilakukan cicak ini dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat yang tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim, sehingga api itu menjadi besar. Membunuh cicak mendapat pahala. Hukum membunuh cicak dalam agama Islam adalah sunnah. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak yang mendapat gelar sebagai hewan fasik ini. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan alasan bahwa cicak digolongkan hewan fasik, yaitu karena ia adalah hewan yang membawa dampak mudarat dan mengganggu manusia. Diriwayatkan dari Saibah Maula Faqih bin Mughirah atau bekas budak Al-Faqih bin Mughirah bahwa dirinya menemui Aisyah, lalu dia melihat ada tombak tergeletak di rumahnya. Ia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami menggunakannya untuk membunuh cicak, karena Rasulullah memberitahu kami bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, semua binatang di atas bumi berusaha memadamkan kecuali cicak. Ia justru meniup apinya supaya berkobar semakin besar. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya." Cicak membawa ribuan bakteri. Cicak diciptakan oleh Allah dan Allah menganjurkan untuk membunuhnya. Ini menandakan bahwa ada bahaya di tubuh cicak. Karena itu Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Selain didasarkan pada kisah cicak yang memusuhi dakwah Nabi Ibrahim, anjuran untuk membunuh cicak dalam agama Islam juga didasarkan pada hal-hal logis, seperti pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia. Setelah dilakukan penelitian panjang, diketahui bahwa cicak mengandung bakteri yang berbahaya. Bakteri ini dapat menyebabkan sakit perut dan meracuni makanan. Cicak membawa ribuan bakteri berbahaya dalam mulutnya. Meski dikatakan tidak berbisa, namun hama cicak juga bisa merugikan manusia. Para peneliti berpendapat, beberapa bakteri berkembang biak dalam waktu yang singkat dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia. Mereka menyebutkan bahwa air liur dan kulit cicak dapat mengandung bakteri yang berbahaya bagi manusia. Cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta adalah penyakit yang bisa menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan, dan ternyata cicak dapat menyebabkan penyakit ini. Untuk cicak yang berukuran besar bisa meracuni dan membuat kulit terkena kusta.
yaitu dengan cara meludah ke dalam wadah, kemudian manusia mengkonsumsinya. Pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara yang tidak wajib dilaksanakan, namun mendapat kebaikan jika kita melaksanakannya. Itu artinya dalam membunuh cicak sudah tentu akan ada kebaikan yang menyertainya. Mengenai pahala membunuh cicak, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksudkan dari banyaknya pahala dalam pukulan pertama adalah anjuran untuk berinisiatif atau bergegas membunuhnya, dan anjuran untuk membunuhnya dalam sekali pukulan. Jika ingin memukulnya beberapa kali, boleh jadi cicak itu bisa kabur atau usahanya gagal. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Sayyidah Aisyah mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Sobat Pena Ilmu, semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Artinya tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Cicak bermanfaat untuk membunuh atau memakan serangga yang mengganggu manusia. Sedangkan cicak sendiri bisa menjadi ujian bagi umat muslim. Keberadaan cicak menandakan ada mudarat di sekitar tempat itu. Adanya cicak di rumah menandakan lingkungan tersebut kotor. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk membunuh cicak, karena cicak menandakan adanya jin di rumah tersebut, karena jin menyukai tempat-tempat yang kotor. Wallahu a'lam bishawab.